Astaga, aku tidak salah lihat kan? Itu Ki Jinye. Kenapa dia datang? Jangan-jangan datang untuk mendukung Ki Yunzi? Halo Presiden Ki. Halo Presiden Ki. Saya Cita Baru dari grup Mai. Halo Presiden Ki, saya CEO konglomerat Genta, Dharma Emas. Halo Presiden Ki. Saya Miss Asia. Lu Jiao. Xiao, itu paman kecilku. Orang terkota A, Ki Jinye. Dia dulu tidak pernah hadir. Jamuan keluarga Genta. Kenapa hari ini datang? Kakak sudah dapat informasinya. Lu Jiao, 26 tahun, dokter bedah di Rumah Sakit Pusat Kota A. Ayahnya Lu Yuanshan, pernah menjadi sopir keluarga Ki. Dia dan Ki Yunzi mulai berpacaran 3 tahun lalu, setelah Ki Yunzi kembali ke negeri. Jangan nangis Lu Jiao. Kak Genta. Lama tidak bertemu. Lu Jiao. Jinye, kamu mau datang mendukung Yunzi, merupakan kehormatan bagi kami. Paman. Yunzi. Ini adalah Oh, ini pacarku Lu Xiao. Xiao, sapa? Paman. Lu Ziyao. Nona Lu. Margamu ini sangat familiar bagiku. Ayahmu, apakah namanya Lu Yuanshan? Puluhan tahun lalu, keluarga Ki memang punya seorang supir bermarga Lu. Kemampuan menyetirnya sangat bagus. Wah, ternyata anak supir ya. Yunzi ini seleranya bagaimana sih? Oh, ternyata ayahnya adalah supir keluarga Ki. Ya, Bapak Ki. Ayah saya memang Lu Yuanshan. Kami sangat berterima kasih atas bantuan keluarga Ki dulu. Benar-benar takdir yang ajaib. Setelah bertahun-tahun berkelana, kau malah menjadi pacar Yunzi. Jinye, kamu duduk dulu sebentar. Ikut aku. Xiao, tunggu aku sebentar. CEO Ki, Bapak Ki. CEO Ki, bisa melihat Anda di sini. Sungguh suatu kehormatan. Saya harus menghormati Anda dengan segelas. Nona Marlina, maaf. Kondisi Bapak Ki sedang tidak sehat, tidak bisa minum alkohol. Siapa ini rupanya? Ternyata pacarnya Yunzi. Kenapa? Urusanmu dengan Yunzi belum cukup banyak ya? Sekarang mau ikut campur urusan pamannya juga. Nona Lu, apakah mau menggantikan saya? Minum segelas ini? Benar, Bapak Ki, saya menghormati Anda. Saya gantikan Bapak Ki minum. Bukan. Semoga Anda puas. Urusanmu apa? Dasar bajingan. Maaf Bapak Ki, saya tidak sengaja. Bapak Ki, saya tidak bermaksud. Ayo cepat. Bapak Ki, Kakak, aku cari baju ganti untukmu. lukamu. Ikut aku. Bapak Ki, Anda mau membawaku kemana? Ki Jinye, kamu mau apa? Lu Jiao? Bukankah kau terlalu banyak ikut campur? Aku ini dokter. Dokter, Lukanya harus segera ditangani. Lu Jiao, kau terhadap pasienmu ini terlalu perhatian. Kenapa? Karena kau adalah pasienku. Aku harus bertanggung jawab padamu. Sekarang silakan duduk.
Kalau begitu repotkan Dokter Lu. Lepaskan bajumu. Aku tidak nyaman. Tolong Dokter Lu membantu melepasnya. Hal kecil seperti ini Dokter Lu pasti tidak akan menolak, kan? Kau lihat wajah pamanmu tadi. Kau benar-benar mau menikahi anak sopir itu. Membuat kita jadi bahan tertawaan keluarga Ki. Membuat ayahmu di alam baka tidak tenang. Bu, waktu ayah dioperasi dulu bukankah Ziao juga selalu membantu? Ibu waktu itu juga berterima kasih padanya. Itu urusan yang berbeda. Dulu waktu kalian berdua bersama aku tidak setuju. Kau seharusnya mencari seseorang yang bisa membantu karirmu. Dia cuma seorang dokter. Setiap hari sibuk sekali. Bagaimana dia bisa menjadi pendamping yang mendukungmu? Swewei. Kau tidak tega memutuskan. Bu, ibu yang akan membantumu. Ziao adalah pacarku. Aku akan mengurusnya, Bu, dengan baik. Kau urus dengan baik. Ayah Swewei adalah direktur yang paling dihargai di perusahaan cabang pamanku. Kalian berdua bersama baru menguntungkan bagi keluarga Ki kita. Satu anak sopir, satu adalah masa depan keluarga Ki kita. Pilih sendiri. Dokter Lu, cantik dan baik hati. Lukanya terbuka. Bisa dengar saya? Saya dokter bedah Anda. Lu Jiao, Tenang saja, percayalah. Saya tidak akan membiarkanmu celaka. Tuan Ki, lukanya sudah ditangani. Ingat, jangan merokok, jangan kena air. Dokter Lu, mari bertukar kontak, supaya saya bisa langsung menghubungimu jika ada masalah. Tuan Ki, lukanya sudah ditangani. Kalau ada masalah, langsung ke rumah sakit saja. Atau hubungi dokter pribadimu. Bukankah Anda dokter saya? Bukankah dokter harus bertanggung jawab pada pasiennya? Foto profil hitam, apa maksudnya? Ziao, Ziao, kamu di mana? Itu Yunzi. kamu ngapain? Soal saya terluka ini jangan sampai orang lain tahu. Apalagi sekarang, keluar menemuinya juga kurang tepat. Ziao, kamu di dalam. Ziao, buka pintunya. Yao. Yao, buka pintunya. Kamu di dalam. Halo, nomor yang Anda hubungi. Kok ditutup? Lagi sibuk. Ming, aku jelas dengar suaranya. Silakan coba lagi nanti. Ziao, kamu ada di dalam kan? Ziao. Yunzi, kamu lagi ngapain? Tamu-tamu sudah menunggu. Cepetan. Datang. Cepetan.
Jangan ikut Yunzi lagi, ikut aku saja. Yunzi, paman kecilmu itu orang seperti apa sih? Industri di kota A separuh milik keluarga Qi, separuh milik keluarga Bai. Paman kecil yaitu pria di pusat kekuasaan itu. Dia adalah anak dari kakek buyutku dan anak haram yang dibesarkan keluarga Bai. Jadi hubungannya dengan keluarga kami selalu tidak baik. Ibuku selalu ingin menjilatnya, tapi nggak ketemu jalannya. Sudahlah, jangan bahas dia. Hari ini ibu memanggilku pergi, meninggalkanmu sendirian di sana, mengesampingkanmu. Enggak apa-apa. Dia cuma seorang dokter. Setiap hari sibuk sekali, nggak pernah berhenti. Bagaimana bisa menjadi pendamping yang baik untukmu? Ziao, setelah kita menikah, kamu berhenti kerja saja. Jadi ibu rumah tangga penuh waktu di rumah, aku yang menafkahimu, bagaimana? Yunzi menjadi dokter adalah impianku. Kamu kan tahu. Aku nggak lupa pada. Tapi kita sudah dewasa, kita nggak bisa terus hidup di masa lalu. Kamu nggak capek? Masa lalu nggak pengen baik ya? Memangnya apa bagusnya masa lalu? Ziao, Bisakah kamu? jangan bersikap semaunya seperti ini. Berhenti. Ziao, tadi aku bersikap buruk. Aku terlalu terburu-buru. Aku minta maaf padamu. Aku cuman nggak mau kamu terlalu capek. Tapi sejak aku umur 10 tahun, sejak ibuku pergi hari itu, jadi dokter sudah jadi impian seumur hidupku. Kamu kan tahu semua itu. Aku tentu tahu. Keluarga Qi dulu membantumu, bukannya karena impianmu. Aku bicara tanpa berpikir. Aku minta maaf padamu, maaf. Jangan marah ya. Jangan minum alkohol lagi nanti. Aku sedih. Kata Yunzi, orang yang alergi alkohol nggak pantas makan leci. Aku gantiin minum untuk Tuan Qi. Ternyata dia alergi alkohol. Nggak seharusnya suruh dia minum. Kakak, dia kan cewek keponakanmu? Apaan sih keponakan nggak keponakan? Seluruh keluarganya itu parasit kakak. Kan kakak yang lebih dulu kenal dokter Lu. Kalau kakak suka, langsung rebut aja. Masuk akal. Sudah. Ayo pergi. Iya. Ziao, pasien ini tamu penting kita. Sangat penting, kesehatannya sepenuhnya diserahkan padamu. Harus berusaha sepenuh hati. Oke. Oke. Ayo. Kakak, ngapain kita masih tinggal di sini? Jangan-jangan keluarga Bai tahu lagi. Tempat paling berbahaya. Justru tempat paling aman. Tuan Qi, kesehatan Anda ke depannya akan sepenuhnya ditangani Dr. Lu. Dokter Lu. Kita ketemu lagi. Kalian ngobrol aja. Aku masih ada urusan duluan ya. Direktur. Dokter Lu. Aku nggak tahu kamu alergi alkohol. Waktu itu malah suruh kamu gantiin minum. Maaf banget. Dibanding minta maaf, aku lebih peduli sama lukamu. Selanjutnya, aku akan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Berbaring. Dokter Lu. Kefokusanmu pada kerja membuatku terkesan. Aku juga selalu memperhatikan proyek penelitian klinismu. Terima kasih. Dokter Lu. Ini rencana donasi yang aku siapkan untuk rumah sakit ini. Tuan Qi, ini terlalu banyak. Kamu nggak perlu buat aku. Dokter Lu. Kamu salah paham. Aku bukan buat kamu. Aku buat mereka yang menderita DIC. Ibuku juga mengalami pendarahan hebat meninggal di meja operasi. Aku lebih paham daripada siapapun
penelitianmu bagi keluarga-keluarga itu. Maaf Tuan Ki, mungkin ada urusan mendesak di rumah. Halo Yunzi, Yo, kenapa baru angkat telepon? rumah sakit mendadak ada pasien penting yang harus ditangani. Ada apa? Nggak apa-apa, cuman kakak Kimu ini rindu padamu. Yunzi, aku masih kerja. Dokter Lu, dadaku sakit sekali. Aku tidak bisa bernapas. Kakak, kamu baik-baik saja. Dokter. Yunzi, aku tutup telepon dulu. Lukanya terbuka, irama jantungnya juga tidak normal. Detak jantungnya normal, tanda-tanda vitalnya juga stabil. Haha, iya, benarkah? Kalau begitu kakakku baik-baik saja. Dokter Lu, aku terlalu tegang saja. Maaf ya, mengganggu kamu sedang telepon dengan pacarmu. Tapi, sekarang kan jam kerja. Bukankah seharusnya pasien yang diutamakan, benar kan? Aku kesal banget. Ada apa, Bu? Hari ini aku pergi mengundang pamanmu untuk acara pertunanganmu. Ditolak mentah-mentah. Dia sama sekali tidak mau menemuiku. Bu, ibu juga tahu paman memang tidak suka acara seperti ini. Pasti karena Lu Jiao itu. Anak seorang supir tidak pantas. Jangankan pamamu, keluarga cabang lainnya pun menunggu untuk menertawakan Kit. Bu, kenapa ibu bicara ini lagi? Ki Yunzi, si perempuan jalang itu memberimu ramuan apa sih? Kamu tahu nggak, ibu kandung pamanmu tepatnya karena pendarahan hebat meninggal di meja operasi. Kamu malah cari seorang dokter untuk memprovokasinya. Aku beritahu, soal ini aku sama sekali tidak setuju. Meninggal di meja operasi. Halo? Saham. Saham kenapa? Baik, aku segera ke sana. Tunggu sebentar. Bu! Yunzi, aku ada jadwal operasi malam ini, mungkin agak terlambat. Operasi lagi, Jiao. Kamu sama sekali nggak ngerti tekanan yang aku alami. Saat aku butuh kamu selalu ada di meja operasi. Aku ngerti tekananmu. Sue Wei. Yang kamu butuhkan adalah seseorang yang bisa mengerti dan mendukungmu. Bukan seseorang yang selalu butuh kamu menunggu dan mengalah, Kak Ki. Jangan panggil aku Kak Ki. Baik, kamu nggak suka. Ya udah, aku nggak panggil lagi. Kamu ya kamu. Yunzi, ibu terperangkap di pasar saham. Setelah ayahmu pergi, untuk mempertahankan penampilan saja sudah nggak cukup. Kita harus memanfaatkan keluarga Lin untuk masuk ke perusahaan pamanmu. Kalau enggak, kita bakal benar-benar tersingkir. Siapkan pasien B21 untuk operasi setengah jam lagi. Baik. Dokter Lu, lembur lagi. Kamu kerja keras banget buat nabung cuti pernikahan, tunanganmu pasti kasihan. Aku cuma mikir, biar bisa istirahat lebih lama dan nemenin dia. Ya sudah kalau begitu, aku duluan ya. Dadah. Oke. Hati-hati. Ki Yunzi, apa yang sudah kamu lakukan? Yunzi, operasinya berjalan lancar. Pasiennya sudah lepas dari bahaya.
Bagaimana kalau aku yang datang ke kamu? Aku juga kangen kamu. Xiao, Yunji. Yunji kamu. Yunji, wajahmu kelihatan tidak baik. Apa kamu tidak enak badan? tidak Xiao. Aku baru-baru ini membuatmu sangat kecewa. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku pasti mencintaimu. Ya. Cincinnya juga sudah aku ambil kembali. Xiao. Menikahlah denganku. Selama kita bertunangan, semuanya akan membaik, benar kan? Yunji, apa terjadi sesuatu? Tidak. Yao Yao. Hai, Ayah, Ayah masakan sup untukmu. Kamu terlalu lewat belakangan ini. Ini untuk mengembalikan tenagamu. Yunji, kamu juga kebetulan ada di sini. Mari kita minum bersama. Paman. Ayah. Bukankah sudah kubilang? Anda tidak perlu mengantarkan makanan untukku. Aduh, lihat kamu belakangan ini lelah sampai kurus. Itu paman lu. Xiao, aku masih ada urusan di perusahaan. Nanti malam kita berhubungan lagi. Baik, itu... Kalau begitu, kamu hati-hati di jalan. Hai, baik. Dah. Aduh, lihat kamu, sudah kurus seperti apa? Tidak, Ayah. Kakak Xiao. cepat kembali. Ada pasien yang mencarimu. Ayah, aku masih ada urusan, harus pergi dulu. Kamu hati-hati di jalan pulang. Perhatikan keselamatan. Dah. Kamu harus perhatikan kesehatan. Rumah sakit apa ini? Bodoh, tenang dulu, oke? Gimana aku bisa tenang? Dengar dulu. Jangan ribut. Panggil Lu Jiao ke sini. Mana Lu Jiao? Panggil Lu Jiao ke sini. Lu Jiao, lihat. Kamu yang operasi suamiku. Lihat dia sekarang jadi begini. Waktu itu sudah kubilang. Luka operasinya belum stabil. Tidak boleh pulang. Kapan kamu bilang? Soal ini. Lu Jiao, aku beritahu kamu. Ada apa? Lepaskan aku, Lu Jiao. Direktur, ku beritahu Anda. Hari ini kamu harus ganti rugi. Bawa dia keluar, lihat. Kalian ribut seperti ini. Ganti rugi. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Berteriak-teriak di rumah sakit. Sangat tidak sopan. Kamu mau buat masalah? Apa kamu? Kamu siapa? Kamu ngapain? Lepaskan aku, lepaskan adikku. Tuan Ki. Maaf, mengganggu Anda. Kamu orang terkaya Kijinya? Sis, cepat pergi. Mau kemana? Ngapain? Dokter Lu, kamu baik-baik saja? Iya, ada yang terluka. Nesira apa aja, Papa? Rapikan dulu. Ayo, ambil. Ternyata mau minta uang, tidak apa-apa. Hari ini terima kasih ya. Hal kecil saja, tak perlu berterima kasih. Aku akan lakukan untukmu. Pemeriksaan rutin. Cincin dokter Lu sangat cantik. Terima kasih. Dokter Lu, aku tahu kamu selalu ingin menjadi dokter yang hebat. Tapi pasangan yang kamu pilih sekarang, bisakah membuatmu tetap menjadi dirimu sendiri? Sudah terima pesan WeChat-ku? Jangan ikut Ki Yunzi lagi, ikut aku saja. Kamu belum membalasku. Bapak Ki, Anda sudah melewati batas. Saya adalah keponakan Anda. Tunangan Ki Yunzi. Tunangan, bukannya belum menikah?
Menurut saya, Dr. Lu pantas mendapatkan yang lebih baik. Seseorang yang benar-benar bisa menghargai Anda dan mendukung impian Anda. Misalnya, saya. Bapak Ki, tolong jaga sikap. Kita cuma bertemu beberapa kali. Anda tidak tahu masa lalu saya dengannya. Jadi tolong jangan sembarangan berkomentar. Cuman bertemu beberapa kali? Ya, saya memang tidak tahu apa yang terjadi antara kalian, tapi kamu sangat mencintainya, ya? Ya, sejak dulu saya sudah menyukainya. Saya mencintainya. Ikatan antara saya dan dia bukanlah sesuatu yang Bapak Ki bisa putuskan seenaknya. Sudah cukup jelas penjelasan saya? Jadi saya juga mohon kepada Bapak Ki, jangan lagi menyuruh orang menyelidiki saya. Saya tahu Anda sangat berkuasa. Tapi sayangnya, Anda tidak akan pernah lebih memahami saya daripada Yunzi. Yunzi bilang, orang yang alergi alkohol tidak pantas makan leci. Ternyata dia alergi alkohol. Seharusnya tidak memberinya minum alkohol. Saya juga sudah lama mengganggu Dr. Lu. Besok saya akan keluar dari rumah sakit. Baik. Selamat tinggal. Untuk kejadian hari ini, terima kasih. Lu Jiao, kamu lupa janji kita? Kakak, selama ini, kalau bukan karena menopang bisnis keluarga Ki dan Bai, mewujudkan wasiat mendiang ibu, kau tidak akan ketinggalan Nona Lu. Pada akhirnya, aku terlambat selangkah. Aku absen terlalu lama. Sampai dia sudah lama melupakan aku. Kalau begitu ini masih mau dikirim. Lagi pula Anda sudah lama mengawasi desainernya. Kakak, Ibu Ki Yunzi datang lagi mengundangmu ke pesta pernikahan. Kusuruh dia pergi. Apa-apaan sih? Mereka masih mau adakan pesta pernikahan? Dr. Lu ini kan seharusnya jadi kakak ipar kita. Kamu kenapa? Kalau matamu tidak nyaman, pergi cuci muka atau tiup-tiup. Tunggu aku yang tiupkan untukmu. Beritahu keluarga Lin. Serahkan saham perusahaan cabang seksi barat kota kepada Ki Yunzi, biar dia yang tangani. Apa? Bukan, Kak. Selama ini pertama kalinya kau sangat perhatian dan sangat suka pada seorang gadis. Kalau kau benar-benar suka, kami bersaudara akan bantu kau rebut dia. Ki Yunzi ini, dia bahkan tidak berani bersuara. Sekarang malah mau kasih saham kepada sampah ini. Dia pantas? Sudah berusaha. Aku menghargai pilihannya. Aku berharap dia datang ke sisiku dengan rela hati. Kalian berdua pulang saja. Lu Jiao, aku harap kamu bahagia. Yunzi, ya. Ayahnya Shwe Wei secara pribadi merekomendasikanmu kepada pamanmu. Kamu mengambil alih cabang perusahaan. Karena kamu adalah menantu keluarga Lin. Bu, besok adalah hari pesta pertunanganku dengan Yao Yao. Semuanya sudah kusiapkan. Bagaimana aku memberitahunya? Kondisi keluarga kita sudah begini. Kok kamu masih memikirkan anak perempuan supir itu? Kalau kamu berani bertunangan dengannya, berarti kamu menjerumuskan ibumu ke dalam api. Membuat ayahmu di alam baka tidak tenang. Bu, kamu lupa ibu kandung pamanmu bagaimana meninggalnya. Kalau kamu masih tidak bisa membedakan yang penting, aku dan ayahmu tidak akan menganggapmu sebagai anak lagi. Tante. Shwe ya, kamu datang. Tante, Yunzi tidak akan mengecewakanmu. Yunzi, tenang saja. Tentang Nona Lu, aku yang akan menjelaskan. Tidak akan membuatmu sulit. Besok pamanmu akan datang. Kamu harus membuatnya tahu dia tidak salah pilih. Shwe Wei. Xiao, pesta pertunangan.
Aku akan memberimu kejutan yang besar. Nona Lu, paketmu dikirim oleh siapa? Kok tidak ada informasi pengirimnya? Ini permen terakhir yang ibu berikan padaku. Sekarang sudah hilang selamanya. Tidak akan hilang. Selama dia ada di hatimu, dia tidak akan pernah hilang. Wah, ini adalah karya khusus dari desainer perhiasan terkenal, Leo, kalung permen. Yang Master Chi benar-benar sangat perhatian. Kakak Yunji masih ingat kalung yang secantik ini. Aku bantu kamu memakainya. Ibu, hari ini aku akan bertunangan dengan Kak Ki. Kamu pasti juga senang untukku, kan? Hah! Ki Yunzi hari ini benar-benar mengeluarkan modal besar. Mengundang banyak orang, tamu-tamu memadati tempat. Kalau bukan karena kakak sulit yang menaikkan pangkat Ki Yunzi ini, mana ada banyak orang yang memberinya muka. Dan keluarga Lin ini juga benar-benar penjilat, seolah-olah mereka yang menikahkan anak perempuan. Kakak ipar. Ki Yunzi, kamu sebaiknya menghargainya dengan baik. Jalan. Ya, Tuan muda, cepat ikut kami pergi. Nyonya sudah tiada. Keluarga Bai membutuhkanmu. Aku ingin menunggu seseorang. Aku belum bilang padanya. Tuan muda, mohon maaf. Permen ini, kenapa kamu tidak mau memakannya? Ini disisakan untuk kakak Kie Xiao. Xiao. Xiao! Selamat tinggal, Lu Xiao. Dasar anak muda. Sudah berani ya. Aku akan terus berjuang sampai mati. Akan kuhabisi pembunuh ibuku satu persatu. Jangan bermimpi menggunakan tangan kotor kalian untuk menyentuh bisnis keluargaku. Kijinya kau pikir kau bisa hidup melewati usia 18 tahun? Tuan muda, sudah diselidiki, ayah dan anak perempuan keluarga Lu sudah lama meninggalkan keluarga Qi. Benar-benar tidak bisa ditemukan. Xiao, jika dulu aku tidak dibawa pergi, mungkin orang yang berdiri di sampingmu hari ini adalah aku. Xiao kesini. Xiao selamat ya. Terima kasih, Xiaowen. Xiao, aku mendoakanmu. Paman juga sangat tampan. Terima kasih, selamat datang. Direktur, andai datang. Xiao, aku kira kau akan bersama Qi Jin. Selamat. Semuanya, Terima kasih banyak atas kehadiran di tengah kesibukan untuk menghadiri putra saya Ki Yunzi, pesta pertunangannya. Hari ini, dengan senang hati, saya perkenalkan calon menantu keluarga Qi. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah untuk menyambut hari ini sang wanita utama. Cepat pergi. Dia adalah Lin Shui. Wait. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hari ini bukan? Ada apa ini? Bukankah ini pesta pertunangan Xiao? bukankah kamu tidak memberitahu Xiao kenapa dia bisa datang? Yunzi, banyak hal harus diselesaikan di tempat baru bisa melepaskan beban di hati. Nona Lu, maaf ya.
Hari ini kamu datang sia-sia. Menantu keluarga Ki kami, mana mungkin adalah seorang anak supir. Apa maksudnya? Bagaimana kalian bisa seperti ini? Ayah, Ki Yunzi, aku hanya ingin satu kalimat darimu. Katakan padaku kenapa. Ziao, kita tidak cocok. Latar belakangmu, kalau menikah denganku, kamu akan sangat lelah. Kamu juga tidak bisa membantuku. Ziao, menikahlah denganku. Latar belakang. Kalau begitu, kenapa dulu tidak kamu katakan? Jadi perasaan kita dulu dan kebaikanmu padaku, semuanya palsu. Orang yang saat aku paling sulit, membantuku, mendukungku, Kak Ki. Jangan panggil aku Kak Ki lagi. Kamu pernah lihat mana ada anak orang kaya setiap hari main dengan anak supir? Jujur saja, waktu kecil aku sama sekali tidak mengenalmu. Itu bukan alasan yang kamu karang untuk mendekatiku. Tidak. Semuanya salah. Bukan. Kamu masih ingat janji kita dulu? Aku tentu ingat. Akhirnya kita bertemu lagi. Kak Ki. Kamu harus selamatkan ayahku. Bukan. Kan kamu sendiri yang mengaku. Kamu yang bilang. Kamu ingat janji kita. Kamu yang bilang. Aku mengaku, aku dulu sengaja supaya kamu mau mengoperasi ayahku, baru aku bohongi kamu. Kalau bukan karena kamu cantik, siapa mau temani kamu main sandiwara? Tapi kamu, setiap hari bau disinfektan. Sepanjang hari cuman operasi melulu. Aku sudah muak sejak lama. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Suruh kamu berhenti kerja, suruh kamu pulang jadi ibu rumah tangga. Kamu nggak mau. Aku benar-benar nggak ada pilihan lagi. Lu Jiao. Kamu yang duluan ninggalin aku. Lagi pula aku nggak bisa nikah sama dokter. Ini bakal melanggar pantangan paman kecilku. Ibuku sudah cukup susah. Masa kamu mau aku mengorbankan masa depanku demi kamu? Lucu sekali. Melanggar pantangan paman kecilmu? Ki Yunzi, apa kamu lupa? Dulu siapa yang berlutut lamar aku? Dasar bajingan. Apa kau masih manusia? Kamu berani lakukan hal keji ini? Berani-beraninya kau. Kamu si jalang hina. Kamu supir tua Bangka Bau. Datang. Hajar mereka berdua. Berani. Lepas. Apa? Lepaskan aku, lepaskan. Ayah, apa? Lepaskan aku. Jangan sentuh ayahku, jangan sentuh ayahku. Ziao. Ayah, kamu baik-baik saja? Kakak dokter lu ada masalah. Naik mobil. Ciao. Ayah, kamu baik-baik saja? Ibu Ki, ini hari yang bahagia. Bicaralah baik-baik. Urusanmu apa? Kamu. Hari ini, siapapun yang berani membantu ayah dan anak ini, berarti melawan keluarga Lin. Kalian? Ini perbuatan kalian sengaja melukai. Aku akan laporkan ke polis. Lu Jiao. Sudah cukup kamu membuat keributan? Ki Yunzi, aku yang bikin keributan. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Yunzi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan anakku. Kamu cuma anak seorang supir. Benar-benar mengira dirimu nyonya muda? Aku, Lu Jiao. Sejak dulu tidak pernah tertarik jadi nyonya muda apapun. Sungai Ardi, percepat. Ayah. Kita pulang. Mau pergi kemana? Hari ini kan pesta pertunanganku. Kamu pikir kamu bisa pergi tanpa minum segelas? Lepaskan aku. Lepaskan. Dokter Lu, dengar-dengar. Kamu alergi alkohol kan? Yunzi benar-benar mencintaimu. Sampai hal ini dia beritahu aku. Alergi alkohol bisa mematikan. Kalau aku mati, maka kamu adalah pembunuhnya. Ziao. Melihat keadaanmu ini sungguh memalukan. Tapi tenang saja, aku akan menggantikanmu merawat Yunzi dengan baik.
Kalau bukan karena dulu keluarga Ki berbaik hati memberi sejumlah uang. Ibumu yang mati sakit itu bahkan tidak bisa beli peti mati. Kamu dan ayahmu bisa seperti sekarang ini semua berkat kebaikan keluarga Ki. Kamu pikir kamu bisa jadi orang besar? Ayah. Xiao. Ayah. Xiao. Ayah. Xiao. Kita tidak bisa terus hidup di masa lalu. Kamu tidak lelah. Apa bagusnya masa lalu? Jujur saja, waktu kecil dulu aku sama sekali tidak mengenalmu. Ternyata orang yang kucintai. Bukan kamu dari awal. Aku yang buta. Lu Jiao, kamu pikir kamu barang bagus. Aku setiap hari menemani kamu berakting, aku sendiri merasa jijik. Bukannya kamu setiap hari menyebut-nyebut kakak Kimu itu. Mana kakak Kimu? Dia mana? Dia mana? Kenapa dia tidak datang menolongmu? Ayah. Yunzi, dasar bajingan. Lepaskan anakku. Ayah, pergi. Xiao. Ayah. Xiao. Kenapa dia tidak datang? Kenapa tidak datang? Kamu pikir kamu siapa? Lu Jiao. Qi Yunzi. Minggir semua. Minggir. Minggir. Yunzi. Yunzi, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, Yunzi? Ayo kita lihat. Kamu mau apa? Jangan takut. Aku akan membawamu pergi. Kenapa sih? Siapa yang berani mengusiknya? Kamu siapa sih? Termasuk keluarga Lin kalian. Siapa sih kalian? Hari ini aku beritahu kalian, Dr. Lu adalah penyelamat nyawa kakakku. Kalau bukan karena kamu, si sampah yang merebut cintanya di tengah jalan, Dr. Lu sudah jadi kakak ipar kami. Periksa semua pembukuan perusahaan mereka. Aku tidak ingin melihat perusahaan ini masih ada besok. Semua orang yang berani bertindak di sini, potong tangannya dan buang keluar. Terutama perempuan bermargalin ini. Siap. Jinye, kamu tidak boleh begini. Jinye, sekarang kita satu keluarga. Jinye, kamu tidak boleh demi orang luar, Jinye. Lepaskan aku. Kamu mau minum ya? Wah, hahaha. Keberanianmu tadi mana? Minum. Telan. Beritahu media, keluarga Ki kami tidak punya orang yang ingkar janji, mementingkan keuntungan seperti ini. Terima kasih, aku bisa sendiri. Duduk yang baik. Kakak baru saja dapat kabar, Nona Bai sudah keluar dari penjara. Mengerti. Antarkan Dr. Lu dan Paman Lu pulang dulu. Baik. Wahahaha. Aduh. Benar-benar murka demi wanita cantik. Ya, adik sepupu yang baik. Aku belum pernah melihatmu sebegitu tegangnya. Ki Jinnya. Akhirnya, aku menemukan kelemahanmu. Paman Lu sudah tidur, sedikit terkejut.
Tidak apa-apa, tenang saja. Hari ini terima kasih ya. Sama-sama. Tapi, kenapa kau membawaku ke rumahmu? Karena ini akan menjadi tempat di mana kau akan hidup nanti. Coba beradaptasi dulu. Apa? Aku tidak bisa menikahi seorang dokter. Itu akan melanggar pantangan pamanku. Tuan Ki, aku hanya orang biasa. Aku tidak ingin lagi terlibat dengan keluarga Kimu dalam hubungan apapun. Lepaskan aku. Mereka adalah mereka. Aku adalah aku. Jangan melampiaskan amarahmu padaku. Ki Jinye, tenang dulu. Lu Jiao. Kau yang panik. Aku tahu kau mengalami hari ini hal-hal ini. Tidak bisa menerimanya dalam waktu singkat. Tapi aku padamu sungguh-sungguh. Setelah mengalami semua ini hari ini, juga membuktikan perkataan itu. Hanya aku yang paling cocok untukmu. Hanya aku yang bisa memberimu hidup yang kau inginkan. Kau menyukaiku? Sangat suka. Maka seharusnya kau tidak mempermalukanku seperti ini. Jika kau benar-benar menyukaiku dan ingin bersamaku, kau harus menganggapku sebagai seseorang yang mandiri dan setara. Aku bukan mainan kalian yang bisa dipanggil dan diinjak-injak seenaknya. Maaf. Kakak, Kurnia Putih sudah tahu tentang hubunganmu dengan Dr. Lu. Aku khawatir dengan pihak Dr. Lu. Kirim orang untuk melindunginya 24 jam. Segera ada tanda-tanda bahaya, laporkan padaku. Ya. Ziao. Bahkan jika kau melupakan aku, apalagi? Kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Aku pasti akan membuatmu kembali ke sisiku dengan rela hati. Bapak Sungai Ardi. Kakak, Halo kakak. Kalian mau apa? lapor kakak. Kakak menyuruh kami untuk berobat. Berobat. Dengan kalian yang seperti ini, pasien saja bisa kabur ketakutan, masih mau berobat? Berobat. Berobat. Gila ya? Sinyalnya buruk. Kamu. Ya, kamu. Masuk. Dan kalian juga. Kamu, masuk semua. Masuk. Aduh, Katakan, apa maksud kalian? kakak. Kami benar-benar datang untuk berobat. Lihat teman saya ini, dadanya sesak, napas pendek, dan batuk. Dan saya juga, saya 2 hari ini perutnya tidak enak, pencernaannya buruk. Teman saya ini, lihat rambutnya, 2 hari ini rontoknya parah banget. Wahaha. Kakak, saya ini bagian bedah. Wahahaha. Bagian bedah dia, wahahaha. Dia bukan cuma rontok rambut. Tangannya 2 hari ini juga agak tidak enak. Baik. Ki Jinye, saya Lu Jiao. Bisakah kamu menarik orang-orangmu semua? Mereka di sini sudah sangat mengganggu rutinitas normal rumah sakit kami. Jika masih begini, saya terpaksa harus melapor ke polisi. Berikan teleponnya kepada Sungai Ardi. Kakak. Saya menyuruh kalian untuk melindungi, bukan untuk mengganggu pekerjaannya. Pakai otak sedikit. Baik. Kakak. Siapa kakak kalian?
Saya peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan lagi. Dokter Lu. Kami salah, kami pergi sekarang. Wahaha, segera pergi. Hilang. Adik sepupu benar-benar sedang jatuh cinta ya. Demi dokter Lumu, sampai tanah di kota sungai itu juga rela kamu serahkan padaku. Masalah kamu menyuruh orang menyergapku waktu itu, saya bisa anggap tidak pernah terjadi. Tanah ini bisa jadi milikmu, bisnis bisa dibicarakan. Tapi, kalau kamu berani sentuh orangku, saya tidak keberatan mengirimmu masuk sekali lagi. Yunzi, inilah paman baikmu, adik sepupu baikku. Demi seorang perempuan, saudara sendiri pun bisa diinjak-injak. Apalagi perempuan ini adalah tunanganmu. Ternyata dia sudah sejak lama mengincar perempuanku. Dan melukai saya sampai begini parahnya. Kenapa? Jangan marah. Karena dia begitu menyukai Lu Jiao itu, kita temani dia bermain-main dengan baik. Ciao, aku benar-benar ingin menemanimu seperti ini setiap hari. Mimpi itu lagi. Kijinye. Halo Yao Yao, ya ini aku. Halo? Yao Yao. Dia menutup telepon. Ternyata daya tarikmu tidak seberapa juga. Dasar bajingan. Pasti Kijinye yang mendukungnya di belakang layar. Makanya dia berani bersikap seperti ini padaku. Bajingan. Nona Bai, beri aku kesempatan sekali lagi. Jangan gugup. Bukannya kamu bilang dia bekerja di rumah sakit pusat? Halo. Permisi, apakah ini dokter Lu Jiao? Halo, ada keluhan apa ya? Yang tidak enak badan itu orang lain. Kamu mau apa? Di pesta pertunangan, pelajaran dari Kijinye masih belum cukup buatmu? Ziao, aku tahu kamu sangat marah. Tapi semua ini terpaksa. Semua ini dipaksa oleh Kijinye. Memaksamu? Ini? Tanganku ini dibuat cacat oleh Kijinye. Orang yang begitu kejam masih kamu anggap orang baik? Ziao, semua ini dipaksanya. Kalau aku tidak bertunangan dengan Nona Lin, dia akan menyakiti keluargaku. Kalau aku bersikeras bersamamu, dia bahkan akan menyakiti paman Lu. Dia sama sekali bukan seperti yang kamu bayangkan. Lepaskan aku. Lepaskan. Sudah selesai? Kalau sudah, aku harus bekerja. Yao Yao, masa kamu tidak ingin tahu? Kakak Kimu sebenarnya pergi kemana? Sebenarnya dia sudah lama dibunuh oleh Kijinye. Kamu sama sekali tidak tahu sebenarnya Kijinye itu makhluk yang sangat menakutkan. Sudah selesai bicaramu? Bagian keamanan. Ada orang buat masalah di koridor bedah. Tolong tangani. Siapa? Paman Lu. Tuan Ki. Silakan masuk. Rumah agak berantakan. Anda ini
Paman Lu, kebetulan hari ini saya ada waktu. Mau masak untuk Bapak dan Xiao. Aduh. Oh, tidak usah repot-repot. Coba saja masakan saya. Di mana dapurnya? Oh, di sana. Sini, biar saya saja. Wah, tak disangka orang penting seperti Tuan Ki ternyata jago masak. Sejak kecil orang tua sudah tiada. Harus mandiri agar tidak kelaparan. Aduh. Paman Lu, kalau begitu saya pergi dulu. Makan dulu baru pergi. Saya masih ada urusan. Paman Lu. Tolong sampaikan ini kepada Xiao, kalung untuknya. Sudah saya perbaiki. Kapan Bapak dan Xiao? Kalau bukan karena ada masalah di rumah, mungkin saya akan tinggal di rumah sakit pusat kota A selamanya. Bapak juga tidak akan pergi. Saya juga akan bersama Xiao. Bersama-sama. Tumbuh tanpa beban. Sayangnya semuanya sudah tidak bisa kembali. Tuan Ki. Kata Bapak waktu kecil di rumah sakit pusat kota A. Bersama Xiao. Paman Lu. Bapak sama seperti Xiao. Lupa sama sekali tentang saya. Saya sangat sedih. Waktu saya kecil, pernah naik mobil Bapak. Tuan Ki. Ternyata Bapak adalah Tuan Muda Genta dari rumah sakit pusat kota A itu. Apa maksudnya aku adalah Tuan Muda Genta? Salah. Kami semua salah mengenali. Aku kan sudah bilang, Tuan Muda Genta itu anak yang baik, mana mungkin berubah jadi bajingan terkutuk seperti Genta Yinzi itu. Xiao, dia tidak pernah melupakan Bapak. Dia ditipu oleh Genta Yinzi. Dia mengira Genta Yinzi adalah Bapak. Sejak Bapak pergi, Xiao selalu menunggu Bapak. Sejak dulu kala aku sudah menyukainya. Aku mencintainya. Ikatan antara aku dan dia bukanlah sesuatu yang Bapak Genta bisa putuskan sesuka hati. Sudah cukup jelas penjelasanku? Salah mengenali. Ternyata, dia tidak pernah melupakan aku. Halo? Genta Yinzi bajingan. Lepaskan aku, lepaskan. Kau punya waktu 20 menit. Bawa perjanjian pengalihan saham keluarga Genta dan Putih, datang sendiri ke kediaman keluarga Genta. Ingat, sendirian, Kurnia Putih. Apa yang akan kau lakukan pada Xiao? Kalau kau berani bawa orang lain, aku tidak keberatan membuat kekasihmu patah satu lengan juga. Nanti, dia tidak akan bisa memegang pisau bedah lagi. Kurnia Putih. Kalau kau berani sentuh dia sedikit pun, aku akan kuburkan kau bersama Genta Yinzi. Sekarang tinggal 19 menit lagi. Adik sepupuku yang baik, waktumu tidak banyak. Xiao, ada apa? Tidak apa-apa, Paman Lu. Tunggu aku di rumah, jangan keluar dulu. Kakak. Lindungi Paman, jangan ikut aku. Tapi... Xiao, tunggu aku. Kijie, kamu benar-benar berani datang ya? Adikku, lihat pacarmu jadi begini. Sedih. Lepaskan dia. Kamu bilang lepas ya lepas. Berdasarkan apa? Kamu anak haram bisa memonopoli bisnis keluarga Ki dan bayi milik kami. Itu seharusnya milik kami. Semua karena kamu terlalu tidak berguna. Kamu? Jangan banyak bicara. Serahkan perjanjian pengalihan saham. Aku akan melepaskannya. Ayah! Angin kencang, kamu juga di sini. Xiao, kamu tidak apa-apa. Apa mereka melakukan sesuatu padamu? Dokter Lu, di mana kakak sulungku? Bukan. Apa yang terjadi di sini? Ada apa? Dokter Lu, Kurnia Putih dan Ki Yunzi hari ini tidak mencarimu? Kakak sulung mengira kamu diculik, dia pergi mencarimu. Dokter Lu, baru saja ada pasien pendarahan hebat. Siap operasi.
Kalau Qi Jie, dia... Telepon kakak sulung sudah tidak bisa dihubungi. Halo, pengguna yang Anda hubungi. Sementara ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Putri, Jia memintaku untuk memberikan ini padamu. Ini hadiahnya untukmu. Ini... Ini yang diberikan ibuku padaku permen terakhir. Sekarang hilang selamanya. Tidak akan hilang. Selama dia ada di hatimu, dia tidak akan pernah hilang. Xiao. Jie, dialah tuan muda Qi yang membantu kita waktu kecil. Setelah ibunya meninggal, dia meninggalkan keluarga Qi, lalu pergi ke keluarga Bai. Dia tidak pernah melupakanmu. Selama ada di dalam hati, cinta tidak akan pernah hilang. Ini hanya janji yang diketahui kita berdua. Ternyata dialah. Kamu sangat menyukainya ya? Ya, aku sudah menyukainya sejak lama. Aku cinta dia. Ikatan antara aku dan dia bukanlah sesuatu yang Tuan Qi bisa putuskan seenaknya. Sudah cukup jelas? Dokter Lu, sebenarnya kakak sulung selalu menyukaimu. Hanya saja tahun-tahun ini terlalu sulit. Kalau tidak, dia tidak akan melewatkanmu. Aku akan mencarinya. Tidak. Jangan. Aduh, Xiao. Paman, kamu tunggu. Hati-hati. Berhenti. Aku kasih. Sahamnya sudah kuberikan. Lepaskan Xiao. Wah, sepupu yang baik. Si romantis sejati. Wanitamu sekarang ku kembalikan padamu. Kurnia putih. Kau gila ya? Mana lu Xiao? Qi Jinnya, aku sungguh kasihan padamu. Demi seorang wanita, kau jadi orang bodoh. Apakah dia begitu penting? Sampai nyawamu sendiri kau tak peduli. Benar-benar licik. Tapi untuk menghadapi kalian, aku sendiri sudah cukup. Jangan sok kuat, Qi Jie. Sekarang kau tak punya apa-apa. Uangmu akan jadi milikku. Wanitamu akan jadi milikku. Bahkan nyawamu juga akan jadi milikku. Aku ingin lihat hari ini siapa yang bisa menyelamatkanmu. Serang! Diam saja apa? Selamatkan dia. Bos melarang kami mengikutinya. Kami juga tidak tahu di mana bos. Dia bilang jangan ikut, lalu kalian benar-benar tidak ikut? Sinyal bos terganggu kuat, sedang dipecahkan. Berhasil. Di mana? Sinyal bos ketemu di kediaman keluarga Genta. Kediaman keluarga Genta. Sekarang, semua orang ikut aku segera. Bagaimanapun juga, dia harus dibawa kembali dengan tangan selamat. Itu istri bos. Ayo. Matilah. Buat kau perlakukan aku seperti ini.
Sungai Ardi. Cepat. Ya, istri bos. Kijinye, pamanku yang baik. Kau juga mengalami hari seperti ini. Tenang saja, setelah kau mati, semua orang akan sangat senang. Terutama Lu Jiao. Dia sama sekali takkan akan mengingatmu. Karena dari awal sampai akhir, yang dia cintai adalah aku. Biarkan keponakanmu yang baik mengantarmu di perjalanan terakhir. Matilah kau. Kijinye. Hajar dia, serang dia. Kijinye. Jiao. Cepat pergi. Kalau tidak pergi sekarang, tidak akan sempat. Ayo pergi. Kijinye. Xiao. Kamu bagaimana? Jinye, akhirnya aku menemukanmu. Ziao. Jangan menangis. Kak Ki. Sudah, jangan menangis lagi. Si Cengeng, aku akan membantumu bangun. Ini ambil. Kamu? Ternyata benar-benar kamu. Dari awal sampai akhir, yang kusukai, yang kurindukan. Ternyata semuanya adalah kamu. Kaki. Akhirnya kamu tahu. Maaf. Aku terlalu bodoh. Padahal kamu selalu ada di sini, mengingatkanku. Tapi... Tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah kembali. Kakak bisnis keluarga putih kami sudah mengambilnya kembali semua. Orang-orang yang terlibat dalam kasus ini juga sudah dikendalikan oleh polisi mengenai Kurnia Putih dan Ki Yunzi. Kami akan segera menemukan mereka. Mengerti. Kamu pulang dulu saja. Baik, kakak. Ibu, kalau begitu saya pergi dulu. Kakak. Ayo pergi. Saya perlu bicara dengan kakak. Besok bicara. Apa besok bicara? Bukan. Sakit. Kamu masih tahu sakit ya? Bagaimanapun juga kamu tidak seharusnya pergi sendirian. Kamu jelas-jelas tahu ada bahayanya. Lihat luka-lukamu ini. Semua salahku? Profesional dan tenang, Dr. Lu. Apakah ingin menggunakan air mata untuk mendisinfeksi saya? Saya tidak. Saya hanya agak takut setelah kejadian. Jika saya terlambat satu langkah lagi, maka kamu... Saya janji, saya tidak akan terluka lagi di masa depan. Bagaimana? Baik? Kamu yang bilang. Saya bersumpah, jika saya terluka lagi, saya akan... Saya percaya padamu. Dibandingkan terluka, saya lebih takut melihatmu menangis.
Ziao. Ziao. Apa baunya? Ziao. Kamu sudah bangun? Tunggu dulu. Yang terhormat Direktur Qi. Ini adalah yang saya siapkan dengan hati-hati untuk Anda. Masakan sarapan. Coba cicipi. Cepat cicipi. Bagaimana? Enak tidak? Enak. Sudah kuduga. Aku juga mau cicipi. Ini kok pahit sekali. Kamu bilang enak. Selama itu buatanmu, aku suka semuanya. Kalau begitu, aku akan buatkan lagi untukmu. Tapi, sekarang aku ingin memakanmu. Dokter Lu, lehermu kenapa? Nggak apa-apa. Aku kok merasa akhir-akhir ini kamu kayaknya agak beda ya? Ada? Oh ya, wajahmu hari ini berseri-seri, disiram cinta ya? Aduh. Mungkin semalam aku tidur nyenyak. Oh itu, laporan koagulasi pasien tempat tidur nomor 3 sudah keluar. Di mejamu. Dokter Lu, keluarga pasien mencarimu. Ayahku datang, aku keluar dulu. Jin Ye? Kamu kok datang? Ayahku mana? Paman menyuruhku mengantarkan sup untukmu. Dia di rumah, sedang main mahjong dengan angin kencang dan yang lain. Lagung hoki, nggak bisa pergi. Ayahku kapan belajar main mahjong? Belajar dari angin kencang dan yang lain kali ya. Mau makan apa malam nanti? Aku mau beli bahan makanan. Biar aku pikir dulu. Wah, Dokter Lu, CEO Qi mengantarkan makanan untukmu. Perhatian banget, iri deh. Dia kerja keras. Terima kasih sudah menjaga Jiao. Qi Jin Ye. Kayaknya banyak berubah. Jin Ye. Sudah larut malam begini. Sudah kubilang pulang lebih awal. Besok kamu masih ada rapat. Seberapa larut pun aku akan menunggumu. Ayo pulang. Jaketmu. Kok kamu tahu ini punyaku? Karena di tubuhmu ada aroma cemara. Wah, dari dulu sudah suka sama aku ya, ya kan? Di departemen kami sudah tersebar luas loh. Katanya, aku punya pacar yang cuma bisa nganggur, cuma jemput antarku. Wah, bagus sekali. Dokter Lu, malam ini ada perintah apa? Sangat siap melayanimu. Melihat kamu begitu manis, ini kartu tambahanku. PIN-nya tanggal lahirmu. Mulai sekarang aku yang menafkahimu. Rupanya Dokter Lu sekaya ini. Kaya sih belum berani. Tapi untuk menafkahi kamu seorang masih lebih dari cukup. Bagus Dokter Lu, Sugoi Lu. Mulai sekarang aku mengandalkanmu. Tergantung performamu. Ayo. Aset yang direbut dari keluarga Bai sebagian besar sudah selesai transformasinya. Kalau soal... Kak, ada apa dengan kartu ini? Jangan-jangan bursa saham ada masalah? Bukan. Ini kartu tambahan dari Ziao. Katanya mulai sekarang. Dia yang menafkahiku.
Kamu tidak punya. Kak, kita berdua jomblo ini pacaran saja tidak punya. Mana dapat kartu apa-apa? Sudah kuduga kalian tidak punya. Halo, kakak ipar, bisa tidak kamu nasihati kakak? Ini benar-benar menyiksa kami yang jomblo. Siapa? Yunzi, ini ibu. Bu, ibu datang ke sini kenapa? Yunzi, kamu kenapa? Sebenarnya kamu sudah melakukan apa? Polisi sedang mencarimu di mana-mana. Ayo ikut ibu pulang. Kita akan memohon pada pamanmu. Lagi pula kita ini satu keluarga. Dia pasti akan memaafkanmu. Memohon padanya? Kenapa harus? Semua ini karena ibu terus memaksaku. Sampai aku menyakiti Xiao. Kalau tidak Xiao, mana mungkin meninggalkanku? Pergi. Yunzi, pergi. Ki Jinye. Lu Xiao, kalian sudah membuatku menderita seperti ini. Aku tak akan melepaskan seorang pun. Tunggu saja. Pertunjukan baru saja dimulai. Aku sudah sampai di bawah gedung kantor. Jangan beritahu dia dulu. Aku mau memberinya kejutan. Teman lama, silakan. Masih seperti dulu, sama sekali tidak berubah. Kamu pergi ke ruang rapat dulu, tunggu aku di sana. Oke, tidak masalah. Kok kamu datang? Tidur lagi dong? Aku bawakan makan siang untukmu. Coba hasil karyaku yang baru. Itu teman kuliahku, Mawar Manis. Partner di perusahaan investasi internasional. Kamu tunggu di dalam dulu. Aku mau terima telepon. Baik. Kalau gitu aku bawa masuk dulu. Halo. Kakak. Halo, Nona Lu. Aku Mawar Manis. Halo, Nona Manis. Maaf, aku dan Jinye terus membicarakan pekerjaan. Menyita banyak waktunya. Proyek kerja sewa kali ini berkaitan dengan masa depan grup Ki. Dalam ekspansi internasional, aku yakin Nona Lu bisa memahaminya, kan? Nona Manis terlalu sungkan. Pekerjaan yang utama, aku paham. Dengar dari Jinye, kamu adalah dokter bedah di rumah sakit pusat. Kebetulan aku kenal banyak lembaga medis internasional. Yang terkenal aku kenal pimpinannya. Kalau perlu, bisa kuperkenalkan kalian. Mungkin bisa membantu perkembangan kariermu. Terima kasih atas kebaikan Nona Manis. Tapi untuk sementara sepertinya belum perlu. Wah, sudah mulai ngobrol. Nona Lu sangat menarik. Kami langsung akrab. Iya. Nona Manis juga sangat baik. Ayo pergi. Perutku sudah protes. Mawar, nanti kita ketemu di ruang rapat. Ayo. Jinye, angkat teleponnya dulu. Jangan-jangan ada urusan mendesak. Halo. Kirim lokasimu ke aku. Jangan panik, aku segera ke sana. Ada apa? Mawar Manis ada masalah. Aku mungkin harus ke sana.
Pergilah. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih, Dokter Lu. Dokter Lu. Ketemu lagi? Nona Mawar, kamu terluka. Ah, jangan dibahas. Semalam ada kecelakaan kecil, cedera kulit ringan. Aku sudah bilang ke Jinye tidak apa-apa. Dia tetap datang tengah malam. Sibuk mengurus semuanya. Baru pergi pagi tadi. Nona Lu, jangan sungkan. Dia memang terlalu setia kawan. Tentu saja tidak. Tetap harus berterima kasih pada Nona Mawar. Sengaja datang ke bagian bedah untuk memberitahukan hal ini padaku. Tapi, kalau lain kali Nona Mawar perlu bantuan, bisa langsung hubungi aku. Soalnya aku dokter. Menangani luka kulit seperti ini pasti lebih mahir daripada dia yang awam. Bagaimana menurutmu? Lu Xiao. Kamu tidak perlu di hadapanku berpura-pura aku akui. Aku kembali kali ini hanya untuk Jinye. Aku akan mengejarnya kembali. Itu urusanmu, tidak perlu memberitahuku khusus. Benarkah? Apakah dia pernah memberitahumu? Aku pernah dengannya bersama. Jika bukan karena aku memilih untuk berkembang di luar negeri, menurutmu di sisinya bisa ada tempat untukmu? Aku tahu kalian waktu kecil punya janji apa. Kedengarannya sangat mengharukan. Dia memberitahumu. Ya, Lu Jiao. Kamu benar-benar berpikir kamu mengenal Qi Jinye. Apa yang dia alami, luka di hatinya? Apakah kamu tahu semua itu? Ichitiksi. Ya. Sepertinya aku tidak pernah tahu. Yang kamu lihat hanya yang dia ingin kamu lihat saja. Tapi semua ini aku tahu. Ini bukan janji kalian. Waktu kecil janji kekanak-kanakan itu bisa menebusnya. Kalung ini adalah aku dan dia bukti kenangan. Sedangkan milikmu hanya pengganti saja. Lu Ziao, kamu tidak bisa mengalahkanku. Selesai. Nah, ini sudah bisa. Kalian berdua kenapa? Kalah main mahjong. Ah, Cuana. Lihat. Beberapa orang sudah lama suka yang baru dan bosan dengan yang lama. Aku benar-benar merasa tidak adil untuk kakak ipar. Laki-laki ini benar-benar punya uang jadi jahat. Kakak, aku benar-benar tidak menyangka kamu ternyata juga tipe yang tidak tahan godaan kecantikan. Apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi? Bukannya itu pacar barumu? Lari ke depan kakak ipar untuk pamer. Sudah membuat kakak ipar pergi karena marah. Pacar baru? Kamu masih seperti orang yang tidak ada masalah. Pacar baru apa? Yang pulang dari jauh, yang mengejarmu, mawar manis Yang pulang dari jauh sana untuk mengejar kamu, mawar manis itu. Ene. Aku kerjasama dengannya itu karena data teknologi. Pembekuan darah yang dia pegang. Aku sudah keluar modal besar. Apa hubungannya dengan cari pengganti? Kalau bukan karena aku memilih untuk keluar negeri, menurutmu di sisinya masih ada tempat untukmu? Kakak ipar salah paham. Akan kujelaskan padanya. Ziao. Ziao. Listriknya habis. Kenapa nggak dibayar?
Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Kijinye. Xiao, dengarkan penjelasanku. Aku dan Mawar Manis benar-benar tidak ada apa-apa. Aku bekerja sama dengannya hanya untuk mendapatkan data teknologi koagulasi di tangannya. Sekarang aku sudah mendapatkannya. Nanti aku tidak akan berhubungan lagi dengannya. Aku hanya menyukaimu. Dari awal sampai akhir, hanya kamu yang pernah kusukai. Aku tahu. Kau tahu? Kijinye. Sepertinya sejak aku mengenalmu sampai sekarang, kau belum pernah berbicara sebanyak ini sekaligus. Jadi meskipun aku tahu, tapi bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang dirimu? Aku ingin tahu semuanya. Kamu tahu? Angin kencang bilang Mawar Manis bikin kamu pergi kesal. Lu Jiao, kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku dan Kijinye adalah orang yang sejenis. Kalian sama sekali tidak cocok. Kamu tertawa apa? Jika kamu benar-benar ingin merebut Kijinye, maka kamu tidak seharusnya datang dan bilang padaku. Apa maksudmu? Karena yang bisa menentukan di sisinya siapa yang berdiri. Selalu hanya dirinya sendiri. Demonstrasi dan provokasimu itu. Bahkan yang disebut kebenaran semuanya dibangun di atas satu syarat, yaitu Kijinye memilihmu. Tapi jika dia memilihmu, maka seharusnya dia yang berdiri di sini, bukan kamu yang berdiri di sini memberitahuku bahwa aku keluar. Jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia tidak memilihmu. Segala yang baru saja kamu katakan hanya keinginanmu sendiri. Kamu sengaja menggoyahkan aku dengan membuat-buat cerita yang tidak ada. Tapi Mawar Manis, aku tetap harus berterima kasih padamu. Kamu yang membuatku tahu pemahamanku tentang Jinye masih belum cukup. Tapi kamu tenang saja. Dalam memperebutkan Kijinye dalam hal ini, aku sama sekali tidak akan mundur. Kamu tahu tidak? Sebenarnya Kijinye sering menyebutkanmu di depanku. Aku belum pernah melihat dia begitu mengagumi seseorang seperti itu. Dia benar. Kamu sangat hebat. Aku yang kalah. Mawar Manis, kamu akan menemukan yang lebih baik. Xiao, aku tahu kamu sedang meneliti terapi target faktor baru. Hambatan teknologi ini ada di tangan Mawar Manis. Aku sudah mendapatkannya. Terima kasih telah membantuku mendapatkan data. Tapi, mengenai teknologi ini, aku sudah memiliki jalan penyelesaian yang lebih efisien. Aku pikir hasil ini seharusnya pertama kali kamu ketahui. Tentang teknologi ini, aku sudah punya solusi yang lebih efisien. Kupikir hasil ini harusnya yang pertama kukabarkan padamu. Benarkah? Benar. Mawar Manis, dulu aku selalu berpikir asal kita baik-baik saja, memanfaatkan apa yang ada di depan mata, dan menghargai saat ini, itu sudah cukup. Tapi kehadiran Mawar Manis mengingatkanku. Aku bersumpah, Dia mengingatkanku. Karena aku menyukaimu, maka aku harus memahami seluruh dirimu. Masa lalumu dan lukamu. Apa yang sudah kau lakukan untukku? Tapi aku masih jauh dari cukup. memiliki dirimu di sisiku adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ini adalah anugerah terbesar dari langit. Angin kencang. Dasar babi.
Maaf, tanganku slip. Surprise. Kalian kenapa di sini? Rencananya dimajukan sedikit. Selamat ulang tahun. Tunggu sebentar. Kijinye, maukah kamu menikah denganku? Ziyao. Ternyata melamar orang yang dicintai benar-benar membuatku ingin menangis. Kijinye, tak terhitung kali saat aku gagal dan ingin menyerah, aku selalu teringat apa yang pernah kau katakan padaku. Suruh aku bangkit sendiri. Aku sendiri juga bisa menjadi orang yang bisa menahan lebih banyak orang. Aku sendiri juga bisa menjadi orang yang bisa mempertahankan lebih banyak orang. Jangan nangis lagi si cengeng, aku bantu kamu bangun. Aku percaya padamu, aku tunggu melihatmu menjadi seorang dokter yang hebat. Ini permen favoritmu. Kijinye, waktu kecil kamu pernah memberiku sebutir permen. Kamu bilang itu hadiah untuk orang yang berani. Aku mengandalkan keberanian ini menempuh jalan yang sangat jauh. Tapi baru sekarang aku sadar. Kamu memberikan semua cahayamu padaku. Sementara dirimu sendiri berada dalam kegelapan berjuang sendirian begitu lama. Terima kasih Kijinye. Terima kasih telah menjadi mercusuar bagiku. Tapi untuk sisa hidupku, aku tidak ingin membiarkanmu kesepian sendirian lagi. Jadi, bisakah kamu mengizinkanku membuatku menjadi pelabuhanmu? Maukah kamu berlabuh? Tidak. Aku tidak mau. Tidak. Aku tidak mau. Hari ini, dengan sungguh-sungguh aku melamarmu. Apa kamu ingin jadi istriku? Aku mau. Aku mau untukmu. Aku mau untukmu. Operasinya sukses. Kamu sudah bekerja keras. Kamu pulang dan istirahat dulu saja. Baik. Aku pergi dulu. Aku baru selesai operasi, capek banget. Sudah bekerja keras, Ibu Ki. Mau makan apa malam ini? Aku suruh Bibi Zhang siapkan. Apa saja boleh? Oh iya. Data eksperimen terakhirku sudah keluar. Aktivitas faktor pembekuan darah dan stabilitasnya lebih baik dari yang diperkirakan. Bagus sekali. Aku udah menghubungi. Kalung permen. Mereka di luar negeri telah mengatur sebuah. Jamuan makan malam peluncuran hasil penelitian untukmu. Nanti, Para ahli terkemuka dunia. Dan perwakilan farmasi akan datang. Cepat sekali. hasil penelitianmu pantas dilihat oleh seluruh dunia. Dan status sebagai Ibu Ki juga seharusnya diumumkan ke publik. Baiklah kalau begitu. Aku sayang kamu. Sampai ketemu nanti.
Konon yang dirilis kali ini adalah hasil penelitian faktor pembekuan darah baru dari laboratorium yang didanai Federasi Medis Internasional. Siapa yang bisa mendapatkan hak agen patennya, hidupnya tidak akan kekurangan lagi. Federasi Medis Internasional. Berdasarkan hubunganku dengan Ibu Qi, Li Xuewei, hak agen pasti milikku. Halo, Ibki. Bapak Qi akan segera tiba. Saya antar Anda ke ruang istirahat. itu dia. Wah, siapa ini rupanya? Bukankah ini Ibu Qi yang terkenal? Wah, siapa ini rupanya? Bukankah ini Nyonya Qi yang terkenal itu? Kamu siapa? Orang hina mudah lupa. Aku sahabat dekat Lin Xuewei. Mungkin kalian belum tahu ya. Dokter Lu ini dulu merebut pria dari sahabatku. Sayangnya, dia malah dibatalkan tunangannya oleh putra keluarga Qi, Qi Yunzi. Jadi kekeliruan besar. Nona. Pergi sana ya. Urusanmu apa? Tidak apa, aku bisa urus sendiri. Kenapa? Dibatalkan tunangan sekali belum cukup. Sekarang masih mengaku sebagai Nyonya Qi. Datang ke sini cari muka. Lu Jiao, apa kamu sudah tidak waras? Lihat gaya berpakaiannya yang norak itu, kampungan. Ternyata Lin Xuewei tidak menganggapmu sahabat beneran. Maksudmu apa? Pesta pertunangannya dengan Qi Yunzi tidak mengundangmu kan? Kalau tidak, mana mungkin sampai salah orang. Siapa bilang aku tidak diundang? Waktu itu aku sibuk jadi tidak datang. Hari ini aku berdiri di sini dengan terang-terangan. Tidak ada hubungannya dengan Qi Yunzi. Apa yang aku pakai juga tidak ada hubungannya. Aku dan Qi Yunzi sudah lama tidak ada hubungan apa-apa. Aku sudah move on. Tidak perlu repot-repot menjaga gengsi untukku. Siapa yang percaya? Baru saja bilang dirimu adalah Nyonya Qi. Alasan aku bilang aku adalah Nyonya Qi karena suamiku marga Qi. Tapi bukan Qi Yunzi yang kamu maksud. Lalu siapa? Jangan-jangan orang terkaya Qi Jinye? Siapa itu? Jangan-jangan orang terkaya Qi Jinye ya? Bagaimana kamu tahu bukan dia? Lu Jiao, kamu masih berusaha menjaga harga diri? Orang terkaya, kamu pantas, aku beritahu kamu. Lupakan saja Qi Yunzi dan Xuewei di rumahku. Sangat mesra. Xuewei hamil. Di rumah dia tenang merawat kehamilannya. Selamat, ya? Kamu yang ditolak tunangannya. Barang bekas. Jangan harap merebut paten teknologiku. Jangan bermimpi. Kamu tertawa apa? Xiao. Yunzi, kamu datang tepat waktu. Cepat lihat wanita ini. Memanfaatkan kalian. Atas nama keluarga Qi. Menipu dan membual. Cepat buat dia lupakan. Pergi. Xiao, ikut aku sebentar. Aku ada hal untuk dibicarakan. Aku dan kamu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Yunzi. Nyonya Qi. Apa? Lepaskan. Xiao, tenang dulu. Dengarkan aku. Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku... Menikahlah denganku. Menikahlah denganku. Qi Yunzi, kamu gila. Xiao, akhir-akhir ini aku banyak berpikir. Aku yang bersamamu adalah aku yang terbaik. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku sudah putus hubungan dengan Lin Xuewei. Aku juga tidak akan mendengarkan perkataan ibuku lagi. Aku hanya mendengarkanmu. Aku hanya mendengarkanmu. Halo, Kak Gawat, Kurnia Putih, dan Qi Yunzi, lokasi mereka ada di dalam ruang jamuan. Apa? Sudah tidak mungkin lagi Qi Yunzi. Hal-hal yang sudah berlalu, entah itu yang baik atau yang buruk, aku sudah bisa melepaskannya. Aku harap kamu juga bisa melepaskannya. Tidak, Xiao. Bukan begitu. Pasti karena Qi Jinye. Semua karena dia. Kalau bukan karena dia, pasti kamu masih akan bersamaku, kan? Benar, kan? Bukan. Awal hubungan kita berasal dari sebuah kebohongan. Dari awal sampai akhir,
Yang aku rindukan, yang aku sukai, hanya Qi Jinye. Hanya dia. Hanya dia. Tidak hanya dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Xiao, ada aku juga. Kamu gila, mau mati. Xiao, ayo kita pergi. Xiao, di hatimu masih ada aku kan? Xiao. Mau pergi kemana? Wah, teman-teman lama semua ada di sini. Kalau begitu, pertunjukan bisa dimulai. Kurnia Putih. Diam, ini wilayahku. Bukan milikmu. Kurnia Putih, kamu mau apa? Aku juga tidak ingin melakukan apa-apa. Hanya ingin bermain game dengan kalian. Qi Yunzi, Qi Jinye, dua orang yang sangat romantis. Demi kamu seorang, Lu Jiao. Berebut sampai kepala pecah dan darah mengalir. Mari kita main saja. Siapa yang mau mati untukmu? Bagaimana? Kurnia Putih, tenanglah, jangan terburu-buru. Kurnia Putih, kamu mau apa? Aku bisa memberikannya padamu. Sudah. Aku tidak punya banyak kesabaran. Hanya 3 hitungan untuk kalian. 3. Aku. Aduh, aku tiba-tiba agak tidak tega. Kalau begitu langsung saja. Lu Jiao saja. Jangan! Qi Jinye, luka. Kamu luka di mana? Xiao, aku baik-baik saja. Tidak mungkin, aku mendengarnya. Aku jelas-jelas mendengarnya. Qi Yunzi. Qi Yunzi. Yunzi. Mengapa? Kurnia Putih. Xiao, kamu bilang aku pengecut, Tapi aku jelas-jelas sangat mencintaimu. tapi malah menyakitimu. Kali ini, gantian aku yang melindungimu. Yunzi. Yunzi. Cincinnya juga sudah aku ambil kembali. Xiao, menikahlah denganku. Asalkan kita bertunangan, semuanya akan baik-baik saja. Benar kan? Yunzi, Yunzi. 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 Yunzi, kamu kenapa? Ibu sudah datang. Yunzi, kamu kenapa? Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Dia masih bisa diselamatkan. Cepat kita bawa ke rumah sakit. Dia masih bisa diselamatkan. Masih bisa. Bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Cepat bawa ke rumah sakit. Tekanan darah berapa? 70/40. Masih terus turun. Darahnya dikirim kemana? Kantong pertama baru sampai. Baik, siapkan untuk operasi. Jinye, tolong selamatkan Yunzi. Kamu harus menyelamatkannya. Aku akan berlutut untukmu. Ini semua salahku. Suruh Xiao menyelamatkannya. Suruh Xiao menyelamatkannya. Ibu. Ibu tenang saja. Xiao adalah dokter profesional. Dia pasti akan bertanggung jawab. Dia akan berusaha sekuat tenaga. Ayo, Ibu. Terima kasih. Bapak, Bapak, pintu masuk rumah sakit dikerumuni banyak wartawan media. Ini sepertinya sudah diatur oleh Kurnia Putih sebelumnya. Mereka bilang, penemu teknologi faktor pembekuan darah terlibat pembunuhan asmara. Konferensi pers berubah jadi TKP. Kamu tunggu di sini. Tunggu Xiao keluar. Ya. Xiao, terima kasih ya. Terima kasih sudah menyelamatkan Yunzi. Dulu semuanya salahku.
Maafkan aku ya. Sudah, tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Operasi Yunzi sangat sukses. 24 jam ke depan adalah masa kritis. Masih perlu pemantauan ketat. Terima kasih, sungguh terima kasih. Tenang saja. Sungai Ardi, mana Jinye? Ibu, Bapak, pergi menangani beberapa wartawan yang membuat keributan. Dia menyuruhku menunggumu di sini. Ayo. Baik. Ibu. Kenapa Ibu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ayo. Bapak Ci, Penembakan di konferensi pers itu. apakah ada hubungannya dengan istri Anda? Lu Ziao? Ada kabar yang mengatakan korban lukanya adalah keponakan Anda, Ci Yunji. Dia dulunya adalah tunangan Lu Jiao. Apakah ini pembunuhan karena cinta? Konon Lu Jiao menggunakan teknologi baru yang belum teruji klinis untuk mengoperasi Qi Yunzi. Apakah ini berarti menganggap nyawa korban sebagai lelucon? Teman-teman media, saya tahu kalian punya banyak pertanyaan. Sekarang saya hanya akan menyampaikan 3 hal. Pertama, di ruang operasi saat ini, Yang sedang melakukan operasi adalah ahli bedah terbaik. di negara Xia, dia sedang melakukan operasi yang sangat berbahaya. Yang harus kita lakukan adalah tetap tenang dan percaya pada penilaian. Serta kemampuan seorang dokter profesional. Kedua, faktor pembekuan darah baru Adalah teknologi yang dikembangkan dengan kerja keras bertahun-tahun oleh Dr. Lu Jiao dan telah memperoleh paten internasional. Ini bukan eksperimen yang sembrono, melainkan harapan baru yang dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Ketiga, dan ini yang paling ingin saya katakan hari ini, dokter yang luar biasa ini adalah istri saya, Nyonya Qi. Jadi, apapun hasil operasi hari ini, dan seberapa banyak keraguan dari luar, semua tanggung jawab akan saya, Qi Jinye, tanggung sendiri. Jinye. Sudah lelah ya? Jangan khawatir, semuanya pasien sudah lepas dari bahaya, operasinya sangat sukses. Penelitian ini sebenarnya sudah dari lama sudah dimulai. Ini berasal dari masa kecilku karena pendarahan hebat dan ibu yang meninggal. Ibu. Lebih lagi berasal dari dorongan dari seseorang. Kalau begitu, saat besar nanti, jadilah dokter untuk mengatasi kesulitan ini menyelamatkan lebih banyak orang. Hari ini akhirnya aku menepati janjiku. Masa depan, ini akan diterapkan secara gratis untuk lebih banyak pertolongan klinis darurat melayani lebih banyak orang yang membutuhkannya. Kemajuan ilmu kedokteran tidak boleh dinodai oleh konspirasi dan prasangka. Jinye, aku masih ada hal keempat yang ingin kuumumkan. Katakan, aku dengarkan. Aku hamil. Kamu akan jadi ayah. Apa? Kamu hamil? Kamu akan jadi ayah. Bagus sekali. Aku akan jadi ayah. Hati-hati, hati-hati. Bang, Bisa cepet nggak? Kamu ambil dari aku 8 wan, sudah 5 menit lewat. Yang tahu sih tahu kamu lagi main mahjong, yang nggak tahu mikirnya kamu lagi negosiasi merger miliaran rupiah. Bang, kalau kamu nggak main lagi tile yang aku tunggu bakal kabur. Dengar menantuku, bukan papa mau ngomong. Tapi sikapmu main ini memang perlu ditingkatkan. Mikir sana sini gini. Ini bukan gayamu biasanya. Cepat main 1 tile. Tunggu. Aku kan baru belajar, biar aku pelajari dulu. Masih mau pelajari bang? Kamu udah lama banget mikirnya. Nganggu suamiku lagi, ya? Enggak, mbak. Mbak. Ziao, pelan-pelan. Ini, aku cuciin buah. Terima kasih mbak.
Tel ini gimana mainnya? Gampang aja. Kong! Diam aja ngapain? Ambil tile. Sayang, Gimana kalau kamu yang ambilin satu buat aku? Ya sudah. menang. Warna sama, menang sendiri. Bayar. Kamu nggak main, Mbak yang main. Bayar. Bukan gini caranya main. Cepat, kamu gini, bayar. Ini aku bayar ke kamu atau ke Mbak? Bayar. Bisa gitu. Bang, kamu curang terang-terangan. Tabungan nikah. Sayang. Ini semua buat anak kita. Untuk beli susu? Bagus. Sayang, kenapa? Apa dia tendang lagi? Bukan, kayaknya aku mau melahirkan. Mau melahirkan? Kunci mobil mana? Kunci mobil. Kunci mobil. Bukan sama kamu. Kamu nggak bawa, kok nggak bawa? Bikin kaget. Mobil kan kamu yang nyetir. Iya, kamu yang nyetir. Aku nggak nyetir. Kuncinya ada di tanganmu. Jangan ribut. Papa, ambil tas bersalin. Oke, kamu buka jalan. Kamu ikut aja. Cepat. Happy.